Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang akuntansi zakat. Mungkin untuk sebagian orang, akuntansi zakat sudah nggak asing ya didengar. Tapi kita akan bahas nih satu-satu, apa sih itu akuntansi zakat? Zakat secara terminologi berarti kegiatan memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Namun menurut istilah fikih dalam Islam, zakat itu adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya menurut aturan-aturan atau syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita udah ngerti nih, apakah pengertian dari zakat itu. Selanjutnya, akuntansi. Apa sih akuntansi itu? Pengertian akuntansi dapat didefinisikan sebagai proses pencatatan, pengelolaan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisisan data keuangan suatu organisasi. Tapi ada yang bilang, akuntansi ini juga sebagai proses pengolahan data keuangan untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan untuk memungkinkan pengambilan keputusan, melakukan pertimbangan berdasar informasi dan pengambilan keputusan. Jadi, kalau akuntansi zakat itu apa ya kira-kira? Nah, kalau akuntansi zakat ataupun infak itu bisa diartikan sebagai suatu proses akuntansi atas transaksi-transaksi zakat dan infak ataupun sedekah berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam yang dapat menghasilkan informasi keuangan berupa laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan pihak-pihak yang berkepentingan seperti muzaki dan calon muzaki, pemerintah, masyarakat atau umat, mustahik dan juga pihak yang lain. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat ataupun infak sedekah. Nah, teman-teman, setelah kita tahu apa itu akuntansi zakat, selanjutnya kita akan belajar bersama untuk membuat pencatatan transaksi penerimaan zakat dan infak ataupun juga sedekah. Jadi, di sini aku akan kasih contohnya dan bagaimana cara pencatatannya. Oke, di sini kita udah ada ya contohnya yang akan kita masukkan ke dalam pencatatan. Nah, di sini ada contoh. Contohnya adalah namanya Laziz Nurul Amin, Nama lembaganya adalah Lembaga Zakat yang telah mendapat izin dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada tanggal 10 September 2018. Nah, pada tanggal 10 September, Laziz Nurul Amin juga menerima zakat dari Pak Reza. Jadi ada yang bayar zakat namanya Pak Reza sebesar 5 juta secara tunai. Dan menerima zakat juga dalam bentuk emas sebesar 20 gram. Jadi di sini Pak Reza ngasih uang zakat 5 juta secara uang tunai dan bentuk non tunai yaitu emas sebesar 20 gram. Nah, di sini contohnya adalah nilai per gramnya itu 500.000 per gram. Sehingga jika nilai emas tadi 20 gram tadi diuangkan, maka totalnya akan menjadi sebesar 10 juta rupiah. Selanjutnya, selain itu, Pak Reza juga menyerahkan infak sebesar 500.000 terkait penerimaan zakat tadi. Amil berhak mendapat bagian dari dana zakat, misalnya 10%, yaitu 1.500.000. Nah, jadi Pak Reza tadi udah ngasih uang dan emas. Selain itu, Pak Reza juga ngasih infak sebesar 500.000. Terus, dalam penerimaan zakat ini, amil di sini juga berhak mendapatkan dana zakat gitu. Misalnya dari lembaga ini terhitunglah amil boleh dapat dana zakat misalnya di sini adalah 10%. Maka 1.500.000. Nah, kenapa kok bisa 1.500.000? Karena total dari zakat yang
sudah terkumpulkan. Emas tadi 10 juta dan itu 5 juta. Jadi 15 juta. Nah, 10%-nya maka 1.500.000. Nah, gimana sih cara pencatatannya? Ini adalah pencatatannya. Pertama, kita tulis dulu di sini tanggalnya, yaitu tanggal 10 September 2018. Kas yang masuk, kas itu adalah uang ya, berupa uang. Kas dan kita kasih nama akunnya ini. Kas ini zakat atau infak atau apa gitu. Jadi biar jelas. Nah, di sini kita tulis namanya kas zakat, itu berupa uang. Nah, kita taruh di debit. Gitu. Jadi setiap pemasukan itu kita taruh di debit dan setiap pengeluaran itu kita taruh di kredit. Lanjut, zakat sudah dimasukkan ke sini. Kita lanjut ke aset non-kas tadi. Pak Reza ngasih emas sebesar 20 gram dengan harga 500.000 per gramnya, maka menjadi 10 juta. Nah, totalnya berarti kan ada 15 juta. Selanjutnya, kita tulis lagi penerimaan dana zakat. Jadi 15 juta tadi, kalau semisalnya sudah disalurkan, maka di sini tulisannya menjadi di kredit sebesar 15 juta. Lanjut, nggak lupa juga tadi Pak Reza itu ngasih kas infak sebesar 500.000. Maka kita tulis di mana? Di debit. Masuk lagi nih uang 500.000. Nah, ketika infak itu disalurkan, maka kita tulisnya di kredit penerimaan dana infak. Kredit 500.000. Terus, tadi juga ada penyaluran dana zakat untuk amil sebesar 1.500.000. Nah, dananya masuk. Kita taruh di debit. Dan kas zakat keluar nih, kredit 1.500.000 gitu. Jadi dapat dana untuk amil dan dari kas zakat keluar 1.500.000. Nah, ini kas amil 1.500.000 dan penerimaan dana amil ketika udah dikasih menjadi kredit 1.500.000. Jadi kurang lebih seperti itu pencatatannya. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. And see you semuanya.